Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, sebelum ke pokok pembahasan, kita akan mengenal terlebih dahulu himpunan bilangan real. Nah, secara umum, himpunan bilangan real itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah himpunan bilangan rasional dan yang kedua adalah himpunan bilangan irasional. Yang pertama, mari kita bahas bilangan rasional. Nah, apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nah, bilangan rasional dapat disebut juga sebagai bilangan pecahan. Dalam bilangan rasional berbentuk A per B, bilangan A melambangkan pembilang dan B merupakan penyebut bilangan rasional. Nah, sekarang bagaimana ya jika nilai B sama dengan 0? Nah, ini dia. Jika suatu bilangan pecahan atau rasional memiliki penyebut 0 seperti 1 per 0, 2 per 0, 10 per 0, dan lainnya, maka bilangan pecahan atau rasional tersebut tidak terdefinisi. Nah, bilangan rasional juga meliputi bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan kelompok bilangan lainnya yang menjadi bagian dari bilangan rasional. Not atau catatan, jadi bilangan rasional mempunyai bentuk desimal yang berulang. Contohnya itu 7 per 11. 7 per 11 sama dengan 0,63636363. Nah, kenapa 7 per 11 ini termasuk ke dalam bilangan rasional? Karena 7 per 11 ini mempunyai bentuk desimal yang berulang, yaitu 63636363. Nah, di sini ada contoh anggota himpunan bilangan rasional. Yang pertama itu ada 2, ada 0,25, ada 3 per 4, ada 1,33 dan seterusnya dan sebagainya. Nah, bilangan tersebut termasuk dalam anggota himpunan bilangan rasional. Kenapa? Karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan 2 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 2. Bilangan 0,25 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 4. Nah, untuk bilangan 3 per 4, ini sudah jelas berbentuk pecahan dengan pembilang 3 dan penyebutnya 4. Yang keduanya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Dan untuk bilangan 1,333 dan seterusnya, ini juga merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Kenapa? Karena bilangan 1,33 ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 4 per 3. Operasi bilangan rasional. Yang pertama ada operasi bilangan rasional berbentuk desimal. Operasi penjumlah dan pengurangan pada bilangan rasional berbentuk desimal dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Tapi, ada aturan tertentu apabila bilangan desimal yang dijumlahkan atau dikurangkan mengandung tanda koma, pada saat menjumlahkan atau mengurangkan dua buah bilangan desimal, posisi tanda koma harus sejajar dan banyak angka di belakang koma pada masing-masing bilangan desimal harus sama. Nah, jika banyak angka di belakang koma tidak sama pada kedua bilangan, maka jadikan banyaknya sama dengan cara menambahkan bilangan 0 di belakangnya, hingga kedua bilangan desimal memiliki banyak angka yang sama di belakang koma. Nah, contohnya itu 1 ditambah 1,02. Nah, di sini kan angka di belakang komanya belum sama, jadi pertama kita tambahkan 0 dulu di belakangnya biar angka di belakang komanya itu sama. Nah, 1 ditambah 1,02 sama dengan 1,00 ditambah 1,02 sama dengan 2,02. Nah, begitupun untuk pengurangan.
Di sini ada 3,14 dikurangi 2,7. Nah, di sini kan angka di belakang komanya belum sama. Nah, maka kita samakan terlebih dahulu dengan menambahkan 0 di belakangnya. Jadi, 3,14 dikurangi 2,7 sama dengan 3,14 dikurangi 2,70. Jadi, hasilnya itu 0,44. Selanjutnya, untuk bilangan desimal dengan banyak angka berhingga di belakang koma, cara mengalihkannya adalah dengan mengalihkan kedua bilangan tersebut tanpa tanda koma, kemudian banyak angka di belakang koma pada hasil perkaliannya sama dengan jumlah banyak angka di belakang koma dari kedua bilangan yang dikalikan. Nah, contohnya di sini ada 1,2 dikali 0,05. Nah, pertama, kalikan terlebih dahulu 12 dengan 5. 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, angka di belakang koma pada hasil perkaliannya sebanyak 3 angka. Ini diperoleh dari jumlah banyaknya angka di belakang koma pada kedua bilangan yang dikalikan. Berarti hasilnya 0,060 sama dengan 0,06. Nah, jadi 1,2 dikali 0,05 sama dengan 0,06. Nah, sedangkan untuk pembagian bilangan desimal yang memiliki banyak angka berhingga di belakang koma adalah dengan membagi kedua bilangan tanpa tanda koma. Kemudian, letak tanda koma pada hasil pembagiannya ditentukan oleh hasil pengurangan. Nah, banyak angka di belakang koma pada pembilang oleh banyak angka di belakang koma pada penyebut. Nah, kalau hasil pengurangannya positif, berarti tanda komanya maju, sedangkan kalau hasil pengurangannya negatif, berarti tanda komanya mundur. Kalau tanda komanya mundur dan mentok, tambahkan bilangan 0 di belakangnya. Contohnya di sini ada 6,3 dibagi 0,18. Nah, yang pertama, kita bagi terlebih dahulu kedua bilangan tanpa tanda koma. Jadi 63 dibagi 18 sama dengan 3,5. Kemudian pindahkan tanda komanya dengan aturan yang sudah dijelaskan. Banyak angka di belakang koma pada pembilang dikurangi banyak angka pada penyebut sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Nah, karena hasil pengurangannya negatif, berarti tanda komanya mundur satu angka. Diperoleh hasil 35,0 sama dengan 35. Jadi 6,3 dibagi 0,18 sama dengan 35. Selanjutnya, operasi bilangan rasional berbentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, mudah saja, yaitu jadikan saja penyebutnya sama. Nah, kalau pecahannya dijumlahkan dengan bilangan desimal, jadikan terlebih dahulu bilangan desimal tersebut menjadi pecahan. Nah, di sini ada rumusnya. Ya, yang pertama itu ada A per B ditambah C per D, sama dengan AD ditambah BC per BD. Rumus yang kedua ada A ditambah B per C. Jadi, sama dengan A per 1 ditambah B per C. Sama dengan AC ditambah B per C. Selanjutnya, untuk perkalian pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, kalau perkalian pecahannya itu dengan bilangan desimal, maka kalikan saja bilangan desimal tersebut hanya dengan pembilangnya. Nah, di sini ada rumus. Yang pertama itu ada A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Nanti hasilnya itu sama dengan AC per BD. Nah, rumus yang kedua di sini ada A dikali B per C sama dengan A dikali B per C, jadi nanti hasilnya itu sama dengan AB per C. Nah, untuk pembagian dua pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan pada pembilang dengan kebalikan dari pecahan pada penyebut. Nah, di sini ada rumus
A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nanti hasilnya itu sama dengan AD per BC. Nah, rumus yang kedua di sini ada A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Nah, hasilnya sama dengan AC per B. Nah, rumus yang ketiga di sini ada A per B dibagi C. Nah, sama dengan A per B dibagi C per 1 sama dengan A per B dikali 1 per C. Nah, jadi hasilnya nanti sama dengan A per BC. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan belajar sambil bermain. Nah, di sini saya sudah sediakan papan yang berisikan soal dan kartu jawaban. Nah, di sini ada kartu A, ada kartu L, ada kartu T, ada kartu K, ada kartu E, ada kartu I, dan ada kartu F. Nah, yang dimana kartu-kartu ini di dalamnya ada jawaban dari soal di sini. Nah, nanti kita akan cocokkan kartu-kartu yang di sini dengan soal-soal yang di sini. Nanti kartu ini akan membentuk sebuah kata. Nah, langsung saja ya, kita ke soal yang pertama. Ini soal nomor 1 ada 5 per 6 dikali 1 per 5. Nah, langsung saja kita hitung ya. Nah, karena di sini bentuknya perkalian pecahan, maka langsung saja kita kalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Maka diperoleh hasil 5 dikali 1 sama dengan 5 per 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi hasilnya 5 per 30. Sekarang kita coba cari di kartu jawabannya. 5 per 30 ada di kartu mana? Ternyata 5 per 30 di kartu jawabannya tidak ada. Maka 5 per 30 kita sederhanakan menjadi sama dengan 1 per 6. Nah, sekarang coba kita cek lagi di kartu jawabannya 1 per 6. Nah, di sini 1 per 6 terdapat di kartu K. Nah, maka kita ambil kartu K-nya. Selanjutnya kita tempelkan atau kita cocokkan kartu ini dengan soalnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 ada 0,5 dikali 1,2. Nah, yang dimana di sini bentuknya ini perkalian desimal. Nah, langsung saja kita hitung ya. 0,5 dikali 1,2. Nah, yang pertama kita kalikan terlebih dahulu tanpa tanda koma. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Nah, selanjutnya kita peroleh 2 angka di belakang koma. Nah, ini hasil dari perkaliannya. Jadi kita peroleh hasil 0,60. Nah, karena 0,60 tidak ada di kartu jawabannya, maka 0,60 kita sederhanakan menjadi 0,6. Nah, di sini 0,6 terdapat di kartu jawaban kartu T. Nah, selanjutnya kita tempelkan kartunya ke soal ini, kita cocokkan. Nah, jika sudah semua kita cocokkan antara kartu jawaban dengan soal, maka kartu ini akan membentuk sebuah kata. Di sini kartunya membentuk sebuah kata kreatif. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bilangan irasional. Nah, apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A, B bilangan bulat. Nah, di sini ada beberapa contoh dari bilangan irasional. Yang pertama ada akar 2. Nah, akar 2 ini jika dihitung dengan bantuan alat hitung, nilai dari akar 2 yaitu 1,414213562 dan seterusnya. Yang mana bilangan desimal tersebut tidak berulang dan tak hingga banyaknya angka di belakang koma. Nah, yang kedua, di sini ada bilangan pi. Bilangan pi sama dengan 3,1415926 dan seterusnya. Nah, bilangan pi ini juga termasuk ke dalam contoh bilangan irasional karena angka di belakang komanya itu tak berhingga.
Selanjutnya di sini ada bilangan Euler. Nah, bilangan Euler ini sama dengan 2,718281828 dan seterusnya. Nah, bilangan Euler ini juga termasuk ke dalam contoh bilangan irasional karena bentuknya itu tidak berulang dan tak hingga banyaknya angka di belakang koma. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari pembahasan tadi, sekarang coba kita berlatih untuk mengerjakan soal berikut ini. Sekian dulu pembahasannya ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.